Pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu alladzi adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warḍallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asrarul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah kumpulkan kita dalam kemuliaan di rumah Allah, kemuliaan kita berada di hari Jumat. Mudah-mudahan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita mampu kita maksimalkan, mampu kita jalankan dengan diisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kami mohonkan kepada Allah semoga disampaikan sesuai pahalanya buat seorang pemimpin Islam, figur segala umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khalid juga tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan diri pribadi dan kaum muslimin umumnya. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu kepada Allah, namun yang paling terbaik, yang paling utama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam empat keadaan berkaitan dengan ibadah atau tidak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah ciptakan manusia lihikmatihi wal jannati. Allah ciptakan manusia untuk berkhidmat kepada Allah. Makna berkhidmat adalah beribadah, melakukan amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jannati, dan untuk mereka yang beriman, beramal soleh, mengerjakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan nanti di
ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala li untuk berkhidmat kepada Allah. Mereka melakukan ketaatan, melakukan ibadah. Apa yang kita lakukan sebagai seorang muslim mereka kerjakan duna ini, tapi mereka tidak diberikan oleh Allah surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada alasan. Alasannya apa? Mereka murtad, mereka keluar dari Islam, mereka mempersyirikkan Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian datang kepada mereka. Waliyahillah, jangan sampai kita seperti ini. Yang ketiga, ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berkhidmat kepada Allah. Mereka tidak melakukan ketaatan, mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kehidupan yang mereka miliki, mereka berfoya-foya, mereka senang dengan keinginan nafsu yang brutal dalam diri mereka, memperturutkan kehidupan dunia. Namun alhamdulillah, sebelum ajal datang kepada mereka, sebelum kematian sampai ke tenggorokan mereka, mereka bersyahadat, mereka melakukan amalan soleh. Setelah itu Allah cabut nyawa mereka, mereka mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Padahal selama hidup berpuluh tahun lamanya mereka melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, bahkan tidak percaya kepada Allah. Dengan hidayah dari Allah, mereka masuk dalam Islam sebelum kematian datang kepadanya, maka tempatnya nanti adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada manusia diciptakan bukan untuk berkhidmat kepada Allah dan bukan pula untuk surga Allah. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan kebesaran Allah, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah dalam kehidupan di dunia. Nanti di akhirat mereka akan disiksa dengan azab yang sangat pedih. Maka penyesalan orang kafir nanti di akhirat, kata Allah, Rabbana amantana sanataini wa ahyaitana sanataini fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujin min sabil. Wahai Tuhan kami, Engkau telah menghidupkan kami 2 kali, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Fa'tarafna bi dzunubina, sekarang kami kenal dengan dosa kami, kenal dengan kesalahan kami, kenal siapa Tuhan kami. Adakah jalan bagi kami untuk selamat dari keadaan seperti ini, wahai Allah? Penyesalan orang kafir di akhirat, padahal di dunia mereka diajak, diseru untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, masyaallah muslimin, kita ingin kehidupan kita seperti yang pertama, karena kita telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah diberikan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada nikmat yang lebih besar melainkan nikmat hidayah dalam iman dan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita banyak mengikuti pengajian Isra wal Mi'raj, baik di perkantoran, di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga dan lain sebagainya, apalagi di masjid. Salah satu hikmah yang terbesar yang kita ambil adalah bahwa Nabi Isra dan Mi'rajkan karena Nabi mengalami duka cita, maka tahun tersebut disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Apa yang membuat Nabi sedih? Pertama adalah meninggalnya Abu Talib. Kenapa Nabi meninggal Abu Talib Nabi sedih? Karena Abu Talib lah yang telah berjuang membela Nabi dalam dakwah kepada Islam. Yang membuat Nabi sedih itu, masyaallah muslimin, adalah karena Abu Talib tak sempat mengatakan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qul ya ammi qul la ilaha illallah. Ketika sakaratul maut datang kepada Abu Talib, Nabi menyampaikan Abu Talib, wahai Muhammad, ucapkan la ilaha illallah. Dengan sebab ucapan la ilaha illallah itu nanti saya akan berhujjah di hadapan Allah. Namun apa yang terjadi? Abu Jahal datang, atas Abu Aminah Abdul Muthalib dan Muhammad, segitu bencinya engkau terhadap ajaran yang dibawa oleh Abdul Muthalib wahai Muhammad. Maka hidayah itu milik Allah, masyaallah muslimin. Abu Talib mati dalam keadaan kekufuran.
Suatu ketika ditanya oleh paman beliau Abbas yang sudah masuk Islam sebelum Fathu Makkah, bagaimana keadaan Abu Thalib nanti di akhirat, wahai Muhammad? Keadaan Abu Thalib nanti di akhirat, dia menempati azab yang di bawah. Dia azabnya tidak terlalu tinggi. Kenapa demikian? Karena membantu perjuangan Islam. Azab yang paling ringan, yang paling rendah kata Nabi di dalam nerakanya Allah adalah ketika seorang masuk dalam neraka, dipijaknya api yang menyala tersebut mendidih darah dan anak di kepalanya. Walhamdulillah. Itu adalah azab yang paling ringan yang diberikan oleh Allah nanti di neraka kepada Abu Thalib. Maka bagaimana dengan orang-orang kafir, orang-orang yang memperselingkuhkan Allah Subhanahu wa taala, azab mereka sangat pedih. Maka oleh karena itu masyarakat muslimin, kita jaga hidayah yang telah diberikan oleh Allah. Bahkan dalam 5 kali sholat sehari semalam, 7 pelaksanaan kita sholat sehari semalam yang wajib, kita tetap diminta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Nabi juga mengajarkan dalam doa-doa beliau, Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kepadaku ketakwaan, berikan kepadaku hidayah, petunjuk, jauh berikan kepadaku kemampuan menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan dosa, dan berikan kepadaku untuk selalu bersifat qanaah dalam kehidupan dunia ini. Masyarakat muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karena itu, hidayah adalah hak prerogatif Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah Muhammad kepada orang yang kau cintai, tetapi hidayah itu akan diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah menginginkan kita hari ini duduk di masjid, menghadiri salat Jumat berjamaah. Berarti Allah memudahkan langkah kaki kita. Allah ingin kita selalu berada di dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangan ini masyarakat muslimin tidaklah mudah. Banyak orang yang tidak datang salat Jumat. Kenapa? Karena mereka begitu sibuk dengan urusan mereka. Karena mereka disibukkan dengan dunia mereka. Karena mereka disibukkan dengan harta mereka, sehingga mereka lupa beribadah kepada Allah. Bukan hanya salat Jumat, tapi salat 5 waktu pun ada yang demikian. Maka oleh karena itu masyarakat muslimin, potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai makhluknya, apa potensinya? Potensi jiwa yang bertakwa kepada Allah memang harus kita jaga. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dalam keadaan redha dan ridha. Masuklah ke dalam golongan hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga. Kenapa Allah menjadikan kita seperti itu? Jiwa yang ada dalam diri kita seperti itu karena Allah menginginkan kita mempunyai jiwa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari surah Al-Mi'raj, kenapa Allah memakai kalimat abdi? Karena Allah menginginkan kita ada di hadapan Allah, mempunyai jiwa kehambaan. Siapapun kita, wali kota kita di hadapan Allah kita kecil, gubernur kita di hadapan Allah kita kecil, presiden kita di hadapan Allah kita kecil. Maka dalam Islam yang mulia itu bukan jabatan. Kalau jabatan yang mulia Fir'aun jauh lebih mulia. Yang mulia bukan kekayaan, karena kekayaan Qarun jauh lebih mulia. Tetapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang membuat seseorang mulia di hadapan Allah adalah karena ketakwaan. Maka lima hal ini harus kita lazimkan dalam diri kita, harus senantiasa kita sertai dalam hidup kita. Pertama adalah muahadah. Kita sudah berjanji kepada Allah di alam ruh. Di alam ruh kita berjanji kepada Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna, iya Tuhan, betul ya Allah, Engkau Tuhan, kami adalah hamba-Mu. Setelah itu kita lahir ke dunia, kita dibimbing oleh orang tua kita, guru kita untuk beribadah kepada Allah. Agar apa? Agar hadir dalam diri kita, agar hadir dalam diri kita sifat muraqabah. Apa itu
kita manusia muslimin tidak akan pernah melihat Allah dalam kehidupan di dunia ini. Yakinkan dalam diri kita, Allah senantiasa melihat dan mengawasi kita. CCTV ada orang takut, tapi banyak orang yang takut melakukan perbuatan maksiat, melakukan kemungkaran. Kenapa? Karena ada CCTV yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jiwa yang di dalamnya ada sesuatu muraqabah, dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai, dalam keadaan sendiri, yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hadirkan dalam diri kita sifat muhasabah, introspeksi diri. Kita ini siapa? Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Siapa Tuhan kita dan apa yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau muhasabah ini bisa kita lakukan manusia muslim, maka kita akan bersemangat mempersiapkan hal esok kita dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yang harus hadir dalam diri kita adalah mujahadah, sifat mujahadah. Nabi pernah bertanya kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, ala ukhbirukum bi ra'sil amri wa 'amudihi wa sifati sanami. Muaz, mau tak tunjukkan kepadamu pokok segala urusan, tiang segala urusan dan puncak tertinggi dari urusan. Bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, puncak segala urusan atau pokok segala urusan, ra'sul amri adalah al-Islam, pokok urusan Islam. Maka ketika kita sudah Islam, apapun kebaikan yang kita lakukan akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun perbuatan dosa yang dilakukan akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dosa. Wa amudi, tiang daripada urusan tersebut adalah as-salat. Makanya Nabi mengatakan as-salat imanuddin, salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqama din. Siapa yang mendirikan salat berarti menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadama din. Dan siapa yang meninggalkan salat berarti telah melumpuhkan agama. Padahal meninggalkan salat bahaya yang besar. Kehidupan akan pernah diberkahi oleh Allah, rezeki akan diberkahi oleh Allah. Karena salat yang fardu atau rukun Islam tersebut kita abaikan dalam kehidupan, maka akan terjadi Allah laksanakan yang diperintahkan oleh Allah lebih tentang salat. Wajib sanami, dan puncak tertinggi dari urusan itu adalah al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jihad di jalan Allah, dia tahu ini yang baik, ini yang buruk. Orang yang jihad di jalan Allah, maka dia akan semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jihad di jalan Allah, maka dia akan tidak memperdulikan nafsu yang berhutang dalam dirinya, dan dia mengarahkan nafsunya menjadi nafsu mukminah. Mudah-mudahan dengan kenikmatan ini bisa menjadikan diri kita menjadi mukmin yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang terakhir adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Kita menyesal dengan perbuatan yang telah kita lakukan, akhirnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad ya ulil absar la'allakum